tentang jadi nanti ini yang kemarin itu tentang parallel di nomor 15-nya adalah soal tentang parallel comparison. Bentuknya the comparative gitu ya. The more atau the larger misalnya ditambah er, koma terus bentuk yang sama diulangi 2 kali gitu ya. Nah, sekarang mulai dari ini dulu. Jadi jenis-jenis comparison itu sendiri dia punya tiga kategori lah ya kurang lebih. Nah, di sini kemarin ini saya review kemarin. Nah, soal nomor 15 ya. The more bla bla bla, the more bla bla bla. Nah, ini tuh tipenya tipe tipe apa maksudnya tipe comparisonnya adalah para gitu. Ya, spesial jadi mereka bisa informasi kembali lagi ke sini. Jadi sekarang kelihatan nggak screen-nya? Sekarang screen-nya kelihatan? Halo? Halo? Ada orang nggak? Suara saya kedengaran sama screen-nya nggak? Kedengaran nggak? Halo? Ini lanjut nggak? Oke ya. Kayaknya kedengaran deh. Apakah saya kalaupun nggak kedengaran mungkin saya berbicara sendiri. Nanti diulangi deh. Nah gini jadi positif degree ya. Pertama jadi positif. Yang kedua bentuknya adalah komparatif. Ini tentang adjective comparison. Jadi yang dibandingkan adalah kata sifat ya. Yang pertama. Terus yang C itu superlatif. Kalau yang positif jadi he is as smart as his friend is. Nah, is ini boleh tidak digunakan, boleh tidak dituliskan gitu. Jadi he ini kan subjek gitu ya. Is ini apa? Linking verb. Setelah linking verb nanti dia harus ada di sini harus ada apa? Subjective complement gitu. Nah, di sini ini as ini adalah conjunction. Harus ada kata konjungsi penghubung gitu ya. Nah, ada penghubung. Subjective complementnya ini karena dia linking verb itu kemungkinannya bisa ada 3, bisa adjektif, bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa juga kata keterangan atau adverb. Nah di sini karena kita sedang membahas adjective comparison, dan pada umumnya setelah linking verb itu adalah kata sifat kalau di soal TOEFL ya. Berarti di sini juga kita harus menggunakan adjektif aja. Nah ini adalah adjektif. Smartnya adjektif gitu.
suara saya ada nggak? Ini nggak pada balas. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut aja. Tapi dijawab dulu sebentar dong. Ada nggak kedengaran nggak suaranya? Takutnya nggak kedengaran. Ada Pak. Ada. Itu cuma satu orang yang jawab. Ada Pak, cuma tadi suaranya itu hilang-hilang gitu. Oh gitu. Sekolah kalau ada. Ya. Nah berarti, nah ini his friend juga dia subjek gitu. Nah nanti ini tuh bentuk yang harus paralel kan ya. Ini kan konjungsi gitu. Nah, jadi kalau kita membuat perbandingan untuk dalam kata sifat, membandingkan kata sifat atau adjective comparison, berarti dia sepintar temannya, gitu ya. Nah, yang dibandingkan adalah smart-nya, gitu. Nah, di antara kata smart ini biasanya ada konjungsi. Nah, karena dia harus bentuk paralel, berarti di sini juga ada kata kerja, linking verb juga, gitu. Kenapa? Karena setelah linking verb kan ada kata sifat tuh di depannya. Nah, setelah konjungsi yang kedua ini kata sifatnya nggak di sini tapi dia dipindahin ke sini, ke tengah-tengah gitu ya. Oke, boleh dipotong kalau belum paham atau ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau menambahkan. Nah, jadi pada ini yang dibandingkan ini adalah kata sifat gitu. Oke, nah dia secantik ibunya gitu ya misalnya, berarti yang dibandingkan adalah kata beautiful. Nah berarti ini subjek gitu ya. Looks ini adalah linking verb juga. Nah, nanti setelah linking verb pasti dia akan ada subjective complement. Subjective complementnya bisa ada 3 kan, bisa ada adjektif, bisa juga kata benda, bisa juga kata keterangan atau adverb. Nah di sini karena kita menggunakan beautiful, berarti yang digunakan adalah adjektif. Pada umumnya di soal TOEFL itu setelah linking verb harus ada adjektif. Kalau kita menulis di tulisan yang baku sehari-hari, ya maksudnya di tulisan-tulisan yang berbau ilmiah gitu, misalnya tulisan ilmiah, tulisan makalah, ataupun di kantor atau ini kalau saja kita belum saya lupa kirim ke grup ya sebentar. Kayaknya harus saya hapus beberapa. Oke, saya harus sudah. Jadi kenapa penting ini ya buat nanti buat ini aja sih, buat membantu pemahaman bacaan saat reading sama saat menjawab soal yang tadi aja yang nomor 15. Oke. Nah, berarti di sini S-nya juga conjunction gitu ya. Nah, her mother ini adalah subjek. Nah, verb-nya ini kata kerja. Nah, yang pakai kurung ini jadi setelah konjungsi kedua itu boleh ditulis boleh enggak ditulis maksudnya gitu ya. Nah, sekarang berarti yang B, comparative degree gitu, compare, dari kata compare atau membandingkan. Nah, biasanya ada berapa kategori nih? Ada 2, ada B.1 sama B.2. Jadi yang B kan comparative degree. Nah, kalau yang cuma satu silabel gitu ya, misalnya big, cheap, slim. Nah, berarti kan cheap, murah, cheap, slim, gemuk, slim. Nah, oke, berarti he is smarter than his friend. Contohnya ya, di sini berarti kalau tadi kan si kata sifatnya tidak dibentuk jadi perbandingan gitu, nggak ada mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau positif ini jadi nilainya sama, dia tuh sepintar temannya, dia secantik ibunya gitu. Nah kalau sekarang kalau comparative degree artinya kita membandingkan, ada yang lebih satu dari yang lain. Misalnya he is smarter than his friend is, dia lebih pintar dari temannya. Nah ini juga he ini subjek, is-nya linking verb gitu kan. Nah nanti setelah linking verb ada kata sifat kan, subjective complement gitu. Smarter, nah, ada kata ini er ini berarti dia berbentuk apa, komparatif. Then berarti dia lebih pintar dari temannya. Ini juga subjek.
Nah, ini boleh tidak ditulis gitu. Kata kerja linking verb. Ya. Jadi yang dibandingkan kata sifat gitu. Oke, contoh lain misalnya she looks more beautiful of her sisters. Artinya dia tampak paling cantik di antara kakak-kakak dan saudara-saudara perempuannya gitu. Nah, dia bisa kita tulis gini, she looks gitu ya. Ini subjek, looks ini juga sama linking verb. Nah, the most beautiful ya adjektif ya, subjek komponennya berbentuk adjektif kata sifat gitu. Bisa juga kita buat off-nya ini di depan. Silabel berarti smarter. Nah, kalau handsome nggak bisa pakai handsomer, tapi pakai more di depannya. Gitu ya. Ini kayaknya udah pada tahu. Saya cuma contohnya di ini berarti apa? Contohnya Cep Andre aja yang paling rajin ya. Atau sebaliknya kali. Kita lihat nanti ya. Oke, atau Andre is more diligent of the two boys. Nah, walaupun ini more membandingkan dua, kita menggunakan kata the. Biasanya kan kata the ini menggunakan kalau the most gitu ya. Cuma di sini karena masih dalam dua, berarti kita pakai the juga. Oke. Kalau superlatif berarti paling, he is the smartest in the classroom, dia yang paling pintar di kelas. He is the smartest student in the classroom, dia paling pintar di kelas. Gitu ya. Contoh lain misalnya she looks the most beautiful of her sisters, dia tampak paling cantik di antara kakak perempuannya, saudara perempuannya. Of her sister, di antara saudara-saudara perempuannya, she is the most beautiful, dia yang paling cantik. Misal itu. He is the best of the worst, dia yang paling baik dari yang terburuk. Okay. Nah, berikutnya ini kalau yang tadi kita bandingkan adalah adjektif. Kalau sekarang yang kita bandingkan adalah adverbial comparison. Jadi adverb yang dibandingkan, gitu ya. Nah, di sini contohnya ada adverb tuh ada yang dikasih ly, ada adjektif dikasih ly terus jadi adverb. Ada juga yang adverbnya murni. Ya, maksudnya adjektif sama adverb bentuknya sama, tidak mengalami perubahan. Gitu. Cek kenapa? Kenapa Seth? Oke, jadi ini ada bentuk yang adjektif ditambah ly. Ada adverb yang dibentuk dari adjektifnya ditambah ly. Contohnya easy ditambah ly, easily. Simple jadi simply, beautiful, beautifully. Ini semuanya jadi adverb, berbentuk adverb, membentuk adverb dengan cara menambah ly dari kata sifatnya. Jadi ly ini artinya dengan easy mudah, easily dengan sederhana. Kata sifat yang sama dengan adjektif. Ini kalau tidak kita menggunakan fast, salah nanti. Dulu pernah dapat dikasih ly aja salah. Let juga sama let, far sama well, early, hard. Nah, jangan pakai hardly. Awas, salah juga. Ya. Contoh di sini. Nah, he ran as fast as his friend did. He ini apa? Ini kan subjek. Nah, ran ini kata kerja bentuk kedua gitu kan. As ini konjungsi. Ini juga konjungsi. Nah, fast ini dia adjektif atau adverb? Adverb gitu. Tapi jangan pakai ly. Awas, fast aja karena dia menggunakan bentuk kata keterangan atau adverb yang sama dengan adjektifnya. Fast juga. Dia berlari secepat temannya. Itu yang positif, artinya sama, tidak ada yang berlebih. Oke, she speaks English as fluently as a foreigner does. Dia
berbicara bahasa Inggris selancar seperti orang asing berbicara, gitu ya. Nah, ini subjek, speaks ini kata kerja, Englishnya objek, subjek predikat objek. Ini ada konjungsi kan, karena menghubungkan positif degree, artinya menyamakan, sama-sama fluent itu apa? Ya, lancar atau seperti native, seperti orang asing berbicara. As a foreigner does. Nah, ini dia pasti harus menggunakan adverb. Kenapa? Karena ini sudah ada nih subjek, predikat, objek. Nah, fluently ini kan menjelaskan kata kerja speak, berbicara dengan fasih seperti orang asing berbicara. Gitu. Nah, kalau komparatif pasti harus ada er atau more. Ya kan? Kenapa? Karena kita membandingkan ada satu yang lebih. Kalau positive degree artinya menyamakan, gitu bisa dibilang. Kalau komparatif artinya melebihkan satu. Jadi harus ada yang lebih cepat atau pakai dan the old car di mobil di sini karena fasih dari yang enak gitu. Sesuatu yang enak itu benar ya, betul nggak? Yang enak didengar benar, belum tentu benar gitu bahasa Inggris tuh. Nah, nggak enak didengar pun bisa jadi benar. Oke. Nah, di sini berarti oke, gitu ya. The old car ini subjek juga did gitu. Ini adverbnya di sini. Oke, kalau misalnya more, artinya more tambah adverb dan. Jadi lebih dari 2 silabel. Dia she's not more lovely than her roommate did. Artinya dia, perempuan itu mendengkur atau snore, mendengkur ya. Ngorok kalau tidur lebih keras daripada teman sekamarnya, katanya gitu. Nah, ini subjek, ini verb, ini pasti more loudly. Loudly ini adverb. Nah, karena kita sedang membuat komparatif, mengcompare artinya satu orang lebih daripada yang lain. Artinya di sini lebih keras, dengkurannya itu lebih keras daripada teman sekamarnya, gitu. Kenapa pakai more bukan loudlier? Karena terdiri dari 2 silabel. 2 kali pengucapan, lebih dari 1 kali pengucapan. Sekali lagi kalau smart, sekali bilang kan, ini kalau mau dikasih lebih pintar, kasih er aja. Jangan kita gunakan more smart. Ini salah. Gitu. Ini kalau handsome, nah, jangan pakai handsomer. Salah. Nah, bentuk yang irregular. Contoh lain, irregular karena kan good, better, the best. Ya, jadi nggak teratur bentuknya. Sampai sini ada yang mau menambahkan nggak sebelum dilanjut? Nggak ada. Halo? Nggak ada kayaknya ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. Nah, sebagai catatan gitu ya. Sebagai catatan, jadi kita punya bentuk var atau ada kata farther atau further. Apa sih bedanya? Kalau farther itu cuma untuk jarak only, distance only. Nah, kalau further itu untuk ukuran lebar. Gitu. Further lebih luas, lebih lebar. Further bisa far, setelah far jauh kan. Nah,
kalau var-nya ini ke menyatakan jarak, berarti artinya kita menggunakan farther, lebih jauh gitu. Kalau paling jauh berarti farthest. Dari kata var juga, kalau kita menggunakan makna wide, lebih luas, var ini lebih lebar. Lebih lebar artinya further. Kalau paling lebar atau paling luas itu paling lebar itu furthest. Kalau old, nah untuk semua, jadi lebih tua older, lebih tua paling tua oldest. Kalau untuk keluarga kita menggunakan elder yang lebih tua, eldest yang paling tua. Tapi ini khusus untuk keluarga. Gitu. Nah, contohnya di sini he ran fastest of all his friends. Dia berlari kalau superlatif ya. Tadi kan komparatif sama positif udah yang bentuknya apa kata keterangan. Nah, membandingkan adverb, he ran fastest of all his friends. Dia berlari dengan sangat cepat di antara teman-temannya. Nah, he ini subjek, ran ini adalah adverb, fastest artinya adverb di antara semua teman-temannya. Kita menggunakan ist karena di sini menyatakan paling gitu ya. Oke. She speaks most fluently. Nah, kalau ini kan sini subjek, ini juga kata kerja, setelah kata kerja pasti di sini bentuknya adverb karena dia menerangkan kata kerja gitu kan. In the classroom. Nah, most ini karena dia lebih dari 2 silabal, jadi kita menggunakan kata most. Kalau irregular verb, misalnya he walked farthest of his friend. Dia berjalan paling jauh di antara teman-temannya, gitu ya. Ini subjek, kata kerja. Nah, pasti ini adverb. Karena kita sedang membandingkan adverb. Oke, nah sekarang lanjut ya. Nah, berikutnya kita membuat perbandingan kata benda. Tadi kan yang kita itu sudah membuat perbandingan apa saja tadi yang kita bandingkan adjektif atau disebut adjectival comparison. Yang kita bandingkan adalah kata sifat. Yang berikutnya tadi yang kedua adverbial comparison, yang kita bandingkan adalah kata keterangan. Nah, yang ketiga ini adalah noun comparison. Artinya yang kita bandingkan pasti kata benda. Di sini contohnya adalah color gitu ya, yang nomor 1. Yang dibandingkan adalah kata benda. Terus story, cerita. Terus di sini yang dibandingkan adalah warna dari seekor anjing dan seekor kucing juga dibandingkan. Nah, ini yang dibandingkan adalah masih kata benda. Oke. Nah, sekarang yang berapa tadi? 13. Jadi ini untuk noun comparison atau perbandingan kata benda, ini ada polanya, ada general pattern-nya ya. Jadi bisa kita buat jadi the same as bla bla bla, the same bla 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 as bla bla bla, similar titik-titik itu bisa intinya sama gitu ya. Similar itu sama, mirip, different berbeda. Similar sama, different berbeda gitu ya. Nah, misalnya polanya X is the same as kalau bisa kita gunakan pola ini ada 3 pola nih. Ada 3 bentuk kan. Bentuk sama pola. Maksudnya di sini tuh ada the same as, similar to, different from. Cuma 3. Semuanya ini ada 3 bentuk. Terus di sini, nah ini saya pakai kode warna. Yang A ini pakai kode warna kuning gitu ya. Jadi gini maksudnya.
yang A, ini semuanya A. Nah, yang dibandingkan adalah yang dilihat di sini kata bendanya, color gitu. Kalau yang merah, dia menggunakan X is the same as Y gitu. Jadi kayak gini ceritanya. Jadi my cat has the same color as her dog. Nah, berarti ini kita menggunakan pola yang pertama. Jadi kuning 1 2 3. Merah 1 2 3. Satunya yang ini nih sama persis 1 2 3. Nomor 1 pasti dia menggunakan the same as, nomor 2 pasti menggunakan similar to, nomor 3 pasti menggunakan different from. Jadi kuning angka 1, maka kita menggunakan yang bentuknya ini kata bendanya setelah kata same, ada kata setelah same, setelah similar, setelah different pasti ada kata benda. Contohnya di sini noun kan kata benda. Nah, di sini kata bendanya color. Gitu. Kalau yang nomor 1 berarti the same color as her dog. Yang nomor 2 ini kan similar titik-titik to. Berarti ada similar titik-titik to. Cuman sebelum to-nya ini harus ada kata benda dulu. Karena saya menggunakan kode angka, kode warna yang kuning, yang A gitu. Yang B nanti merah ya. Jadi nah, kalau yang B dia menggunakan bentuknya the same as langsung Y-nya gitu yang dibandingkan. Gitu. Nah, kalau yang C nanti hijau aja gitu ya. Jadi B-nya dulu, turunan B-nya, baru nanti the same. Atau different, bisa the same, bisa similar, bisa different, setelah kata R, gitu. Contohnya di yang C. C ini hijau. Nah, yang hijau ini pasti dia setelah kata R, dia pasti menggunakan 3 bentuk ini. 3 bentuk yang nomor 1, berarti ini nomor 1. Nah, bentuknya the same as. Dia kata the same. Nomor 1 ada kata the same gitu. Yang nomor 2 itu kata similar. Similar nomor 2. Nomor 3 different. Different. Gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi di sini maksudnya cuma membandingkan kata benda aja. Jadi yang A, yang A, sorry. Yang A ini dia yang A ini dia hanya menggunakan kata benda di antara setelah kata the same, similar, and different-nya ya. Gitu. Jadi my cat has the same color as her dog. Kucing saya memiliki warna yang sama dengan kucingnya. Seperti itu ya. Kalau different berbeda. Nah, yang B, my life story is the same as her life story. Jadi cerita hidup saya itu sama seperti cerita hidupnya dia. Gitu. Kalau my life story is different from hers, cerita hidup saya berbeda dengan dia. Gitu. Terus the color of my cat yang C, nah bentuknya tuh, jadi dia yang C ini setelah B baru ada kata the same atau different atau the similar. Kayak gini, is the same, is similar, is different. Gitu. Ya. Artinya kalau warna the color of my cat and her dog is the same. Warna dari kucing saya dan kucingnya dia sama. Kalau similar sama, different berbeda. Similar mirip, bisa kita katakan mirip gitu. Nah, berarti kalau yang B ini saya ulangi lagi, jadi bentuknya itu dia harus menggunakan the same as langsung. Jadi setelah kata same, similar, different, dia langsung ke kata yang ininya. Jadi tanpa ada titik-titik di sini. Gitu. Pola yang merah ini, untuk pola yang merah ini titik-titiknya
dibuang, bisa dibilang dibuang. Jadi the same as kayak gini nih. My life story is the same as hers life story. Gitu. Life story-nya ini bisa dibuang. Nah, tadi kan di sini titik-titik tuh, yang lain kan pakai titik-titik. Kalau ini enggak. Langsung same as, similar to, different from, langsung different from, similar to, same as, gitu ya. Oke, sampai sini mau ada yang menambahkan nggak? Cukup? Halo? Gimana? Oke, sorry. Sampai sini paham nggak? Halo? Halo? Ada orang nggak? Ada. Ada. Nah, sampai belum saya share ya. Udah saya share belum? Oh, belum ternyata. Nah, ini sekarang gimana? Kelihatan? Yang ini paham nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau belum paham nanti di round comparison diulangi lagi. Saya sebenarnya lebih mau jawab soal yang tadi dulu. Nah, ini yang paling sering muncul di bacaan maupun di soal tadi ya. Dan saya menganggap penting tentang ini. Oke, ya. Nah, tentang double comparison ini yang di soal nomor 15 tadi ya. Jadi double comparison. Jadi mana tadi? Oke. Double comparisonnya ada dua jenis. Yang pertama adalah gradual gitu. Yang kedua nanti paralel seperti yang di nomor 15. Yang gradual artinya semakin lama semakin titik-titik. Misalnya ini, she is smarter and smarter. Ini kalau kata sifat, dia semakin lama semakin pintar. Gitu ya. Yang dibuat semakin pintar adalah smartnya. Yang dibuat semakin lama semakin titik-titik adalah pintarnya, smartnya. She looks more and more diligent. Dia semakin lama semakin apa? Rajin gitu. She became less and less interest. They became less and less interesting. Mereka semakin lama semakin sedikit tertarik gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini became ini kan kata linking verb, kata kerja linking verb. Ini subjek. Nah, setelah linking verb pasti harus ada kata
subjektif komplement ini berbentuk adjektif. Nah, kalau adjektif aja, artinya maknanya they became interesting, dia menjadi tertarik gitu. Tapi kalau kita menggunakan sih more and more, more-nya ditambah, more-nya diulangi 2 kali, more and more gitu. Bla 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 misalnya. Semakin lama semakin rajin gitu. Nah, contoh nih. Semakin lama semakin banyak siswa yang merasa bingung. Nomor 1 apa coba? Semakin lama semakin banyak siswa yang merasa bingung. Yang semakin banyaknya ini siswanya apa bingungnya? Coba dijawab pertanyaan saya. Ya, biar cepat langsung aja ya. Nomor 1, many. Artinya many students feel confused. Asalnya kan begitu. Ini artinya banyak siswa yang ini tanpa nomor ya, tanpa nomor. Sorry, maksud saya gini. Jadi, nah, artinya banyak siswa merasa bingung. Kalau banyak siswa merasa bingung. Nah, kalau pertanyaan nomor pertama ini, contoh latihan yang pertama ini, semakin lama semakin banyak siswa yang merasa bingung. Berarti semakin lama semakin banyaknya ini siswanya apa bingungnya? Nah, kalau yang nomor 1 ini, kita lihat di sini semakin lama semakin banyak siswa. Berarti siswanya yang makin banyak, ya enggak? Bukan bingungnya. Bingungnya sih ya kira-kira gitu aja gitu. Sama bingung juga. Kalau gitu, yang kita bikin more and more atau bigger and bigger, yang kita buatkan gradual comparison-nya itu adalah siswanya. Kalau gitu ini kata many, ini bisa kita ubah jadi more. More and more students feel confused. Nah, jadi ini artinya semakin lama semakin banyak siswa yang merasa bingung. Artinya siswanya yang makin banyak bingung. Asalnya 3 orang yang bingung, sekarang jadi 10 orang yang bingung. Lalu jadi 15 orang, jadi 30 orang, jadi 100 orang. Artinya semakin banyak siswanya yang merasa bingung. Kalau yang nomor 2, yang semakin banyak tuh apanya? Yang semakin besar adalah semakin merasa kebingungan. Artinya banyak siswa yang semakin lama semakin merasa bingung. Artinya yang semakin besar adalah kebingungannya, bukan siswanya. Siswanya yang memang tetap banyak juga. Nah, kalau gini berarti yang kita ubah, yang kita tambahkan more and more adalah confused-nya. Jadi ini many students-nya tetap aja. Many students feel. Nah, setelah feel ini kan linking verb. Kata kerja linking verb. Sorry. Many students ini adalah subjek gitu. Feel ini linking verb. Setelah linking verb pasti harus ada kata sifat. Subjektif komponen berbentuk sifat gitu ya. Nah, karena semakin banyak, semakin bingungnya semakin besar, semakin bertambah bingung, berarti ini kita tambahin feel kesini aja nggak apa-apa. More kesini aja more and more confused gitu ya. Nah, begitu. Di bacaan juga ada nih, di bacaan SBMPTN tahun 2017 ya. Ada contoh tentang apa tuh gradual comparison. Nah ini in today's economy misalnya ya. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Oke.
Oke. Nah, sekarang share screen. Yang tadi udah paham belum? Yang ini sampai nomor 2. More, ada dua jenis nih, ada dua jenis apa namanya? Contoh yang pertama, oke, sorry, lupa. Nah, di sini misalnya yang nomor 1 gitu ya. Oh, saya belum, oh udah. Yang nomor 1 ini jadi yang semakin lama adalah, jadi semakin lama semakin banyak siswa yang merasa bingung. Artinya yang semakin banyak dong siswanya, bukan kebingungannya. Kalau semakin banyak siswanya, berarti dari kata many students feel confused, banyak siswa merasa bingung. Nah, berarti yang kita ubah adalah many-nya ini jadi more and more students feel confused. Artinya yang semakin banyak adalah siswanya yang merasa bingung, bukan kebingungannya yang semakin bertambah. Kalau yang nomor 2, nah banyak siswa yang semakin lama semakin merasa bingung, artinya kebingungannya yang bertambah. Kalau kebingungannya yang bertambah, berarti sebelum kata confused, sebelum kata bingung ini harus kita tambahin more and more. Artinya semakin lama semakin merasa bingung. Gitu ya. Confused-nya ini dia berbentuk kata sifat karena dia setelah linking verb feel. Feel ini merasa linking verb. Gitu ya. Banyak siswa yang merasa semakin lama semakin bingung. Nah, ini bermanfaat sekali ketika kita membaca reading-nya ini misalnya. Ini ada. Nah, di sini. In today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Artinya terjemahannya apa? Jadi dalam ekonomi saat ini, gitu ya, pekerjaan vokasi itu menjadi semakin lama semakin penting. Jadi tingkat kepentingannya itu semakin penting terus, makin penting gitu. Sekali penting, dua kali penting dan seterusnya. Jadi yang bertambah penting adalah yang pertama adalah kepentingannya yang paling semakin penting gitu. Ya, harus hati-hati nerjemahinnya soalnya gitu. Oke, yang nomor 3. Oke, suara saya kedengaran tapi nggak? Kedengaran nggak? Kedengeran Kak. Kedengaran ya. Yang nomor 3, ini screen-nya sekarang udah kelihatan nggak sama semuanya? Ada? Ada. Ada. Oke. Nah, dia semakin lama semakin giat belajar. Artinya yang semakin giat belajar adalah semakin lama adalah semakin giat belajarnya ya. Berarti misalnya he becomes apa? Coba lanjutin. Bisa lanjutin nggak? Rajin aja. He becomes more, ya. Kalau tanpa ada kata gradual gitu ya. Ini artinya dia menjadi rajin aja. He becomes diligent. He becomes diligent. Nah, artinya dia menjadi rajin aja. Nah, kalau tanpa ada kata gradual, artinya dia menjadi rajin. Kalau kita menggunakan kata makna gradual, semakin lama semakin rajin. Berarti sebelum kata rajin ini kita harus menambahkan apa? Kita harus menambah more and more gitu. More and more diligent. Gitu ya. Nah, yang nomor 4,
dia semakin lama semakin lancar berbicara bahasa Inggris. Artinya yang semakin lancar adalah bahasa bicaranya. Berarti he speaks gitu ya. More sebelum kata fluent, sebelum kata tanpa gradual kita bisa mengatakan he speaks fluently aja. Dia berbicara dengan he speaks English fluently gitu ya. Bisa kita katakan gini. Jadi he speaks English fluently. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar atau dengan fasih. Kalau kita mau mengatakan seperti soal nomor 4, dia semakin lama semakin lancar berbicara bahasa Inggris. Artinya yang semakin lama adalah semakin lancarnya. Semakin lama adalah semakin lancarnya. Semakin lancar. Kalau semakin lancar kan fluently, berarti yang kita gunakan yang kita tambahin more and more itu sebelum kata fluently-nya. Gitu. Jadi kita gunakan aja he speaks English more and more fluently. Jadi ini kita hapus. Nah, ini dihapus dulu. Sebelum kata fluently ini, ya kita tambahin aja. Jadi more and more. Jadi fluently. Nah, sebelum kata fluently, kita tambahin more and more. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang gradual comparison. Kalau yang kita ini gradual comparison ada di reading yang tadi, contohnya ini. In today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Artinya, semakin lama semakin penting, dianggap penting. Oke, satu lagi yang gradual comparison. Yang double comparison ya. Yang terakhir yang di soal nomor 15 tadi ya. Nah, ini seperti di soal tadi. Jadi kalau paralel artinya sama bentuknya, paralel gitu. Biasanya pakai koma gini. Jadi komparatif, subjek, predikat, objek, ada adjektif, bisa juga adverb, tergantung kalimatnya. Contoh aja langsung gitu ya. Sebentar saya share dulu ke grup. Nah, oke. Selanjutnya parallel comparison, contoh aja langsung. Jadi misalnya ini, semakin tua seseorang akan semakin baik perilakunya. Yang nomor 1 dulu. Jadi semakin tua, asalnya kan gini nih. Seseorang semakin tua. Berarti kita mengatakan the person is older gitu. The person is old. Orang itu sudah tua, itu kan ya. Nah, tapi kalau kita mengatakan semakin tua seseorang, si kata old-nya ini dibikin ke depan dulu. Dan dikasih kata the. Seperti ini, the comparative subject, predikat, objek, kalimat, sentence gitu ya. Jadi the ditambah komparatifnya atau the ditambah kalimat ditambah komparatifnya itu diletakkan sebelum kalimatnya, sebelum sentence-nya. Jadi ini kita buat jadi the older. Ini kata old-nya kita buat ke depan. The older, gitu kan, a person is, akan semakin baik perilakunya. Berarti perilakunya baik, berarti kan his behavior
his behavior akan baik, berarti will be better. Gitu. Ya. Di sini order gitu. Nah, si komparatifnya ini diletakkan sebelumnya, sebelum sentence-nya. Jadi ini tuh jadi the order sorry. Untuk nomor 1 aja dibuat gini, nanti nomor 2-nya saya kerjakan dengan cepat aja ya. Ini maksudnya cuma untuk menunjukkan kalau si komparatif yang di belakang sentence ini jadi pindah ke depan sentence-nya, ke depan kalimatnya. Gitu. Jadi the older the person is, koma, gitu ya. The better his behavior will be. Nah, jadi si kata better dibuat ke belakang dan ditambah kata the. Terus older ini, kata older ini pindah ke belakang. Kata better ini pindah ke better di sini pindah ke sini ke belakang gitu. Ya. The older the person is, the better his behavior will be. Bisa juga kita menganalisis dari kalimat seperti ini, atau bisa lebih cepat begini. Langsung aja jadi the person subject is linking verb. Mana subjektif komplementnya? Pindah ke sini ke belakang. Subjektif komplement berbentuk adjektif gitu. Ya. Ini juga sama. His behavior-nya ini adalah subjek. Will be. Nah, will be-nya ini adalah will-nya auxiliary, be-nya adalah ordinary, dan ini ordinary linking verb. Pasti setelah linking verb ada subjektif komplement berbentuk adjektif. Mana subjektif komplement berbentuk adjektifnya? Di sini better. Subjektif komplement berbentuk adjektif. Gitu. Ya. Jadi yang nomor 1, nih saya ulangi. The older, di sini aja. Semakin tua seseorang, jadi the older a person is, akan semakin baik perilakunya. The better his behavior will be. Gitu. Biasa asalnya kan his behavior will be better. Nah, cuman kata betternya ini dipindahin ke sini ke belakang. Jadi his behavior subject. Ini ini kata kerja auxiliary. Ini kata kerja ordinary berbentuk linking verb. Setelah linking verb harus ada subjektif komplement. Mana subjektif komplementnya? Nggak disimpan di sini, pindah ke belakang ke sini subjektif komplement. Bentuknya adjektif. Itu ya. Ini juga sama, the older the person is. Semakin tua seseorang, nah, a person ini adalah subjek. Is-nya kata kerja linking verb. Setelah linking verb pasti harus ada kata subjektif komplement berbentuk kata sifat. Di sini subjektif komplement berbentuk adjektif. Nah, itu yang nomor 2 sekarang. Semakin besar sebuah rumah, semakin malas kita menyapu rumah itu. Berarti gimana? Sebuah rumah, the larger
A house is, awas, koma ya. Karena ini kan house-nya ini subjek. Nah, is-nya ini adalah thinking verb. Nanti subjek to komponennya ini pindah ke sini. Berbentuk adjektif. Itu dikasih kata the. Semakin malas kita menyapu rumah itu. Artinya the lazier we sweep it. Semakin malas kita menyapunya. Subjek, kata kerja, transitif, it-nya ini objek. Nah, setelah objek, ada subjek, ada predikat, ada objek. Pasti di sini berbentuk adverb. Gitu. Bukan linking, tidak perlu subjektif komplement, tidak mesti subjektif komplement, karena di sini udah ada kata kerja transitif. Pasti ini lazy ini berbentuk adverb. Cuman karena kita sedang membuat parallel comparison, dikasih year gitu untuk satu silabel. Jadi semakin malas kita menyapunya gitu. Kita menyapu rumahnya akan dengan semakin malas. Ini lazier-nya ini adalah dalam posisi adverb. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Oke, yang nomor terakhir. Nomor 3, semakin deras hujan turun, semakin malas rasanya. Semakin deras hujan turun, semakin malas rasanya. Berarti the harder, gitu ya. The rain falls. Artinya ini the rain ini subjek. False ini kata kerja intransitif, tidak perlu objek. Kalau gitu, harder ini pasti dia jadi adverb. Karena kita sedang membuat comparison, perbandingan, berarti semakin deras, maka kita menggunakan kata er. Harder, semakin deras. The harder the rain falls, misalnya semakin kita merasa malas, berarti the lazier we feel, misalnya. Nah, ini pasti menggunakan kata adjektif. Makanya di sini we subject. Feel ini linking verb. Setelah linking verb pasti harus ada subjective complement. Subjective complementnya berbentuk adjektif di sini. Subjective complement berbentuk adjektif gitu. Ya. Nah, kalau gini berarti seperti di sini nih, the comparative. Nah, setelah bentuk komparatifnya bisa berbentuk adjektif, adverb, bisa berbentuk adjektif atau adverb misalnya. Tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya di sini linking verb, feel misalnya. Berarti setelah kata the ini, maka komparatifnya harus menggunakan adjektif. Tapi di sini misalnya the rainfall. Nah, kata kerjanya ini berbentuk intransitif. Berarti setelah intransitif ke objek kan biasanya berarti kalau ada keterangan, kalau ada kata berikutnya biasanya adalah kata keterangan. Contohnya adalah harder. Hard di sini. Jadi adjektif sama adverbnya ini dipindahin ke belakang. Dijadikan komparatif setelah kata the. Nah, itulah setelah kata the. Baru setelah the ditambah komparatifnya, nanti diikuti oleh sentence. Di antara dua comparison ini menggunakan koma. Nah, itulah parallel comparison. Ya, kembali ke soal yang kemarin, itu adalah soal tentang parallel comparison. Yang nomor 15 itu. Nah, yang ini ya, ini sebenarnya the more people do Chinese healing exercise, the longer the time they need to master other advanced medical, spiritual, or martial practice. Yang nomor 1 ini secara grammar benar apa salah? The more people do. Ini secara gramatika ini betul. Tapi pernyataannya memang salah. Karena dari bacaan kemarin itu semakin banyak orang di sini ya.
Dikatakan the longer the time they need to master other advanced medical, spiritual, or martial practice. Ini nggak disebutkan di bacaannya seperti itu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menguasai bentuk medis atau spiritual atau latihan-latihan medis atau latihan spiritual atau latihan seni yang lain gitu. Ini kalau semakin sering mengerjakan Chinese healing exercise, semakin sering mengerjakan olahraga atau olah tubuh untuk menjaga kesehatan dari yang berasal dari Cina, maka semakin sulit, semakin lama kita membutuhkan waktu untuk menguasai latihan-latihan seni yang lain atau spiritual atau medikal yang lain, katanya gitu. Ini nggak sesuai dengan bacaannya. Nah, the more people do Chinese advanced medical, spiritual, or martial practice, the less they need to do Chinese healing exercise. Semakin banyak orang-orang mengerjakan Chinese advanced medical, spiritual, or martial practice, maka semakin sedikit mereka membutuhkan Chinese healing exercise. Ini juga tidak benar. Gitu. Secara grammar ini benar. The more do, nah kalau ini the more do, salah grammarnya. Chinese healing exercise, the worse they will be in other advanced medical, spiritual, or martial practice. Ini salah grammarnya. Yang D, the more people do Chinese healing exercise, nah ini ada yang kurang. The more people do Chinese healing exercise, itu betul. Nah, the bla bla bla, ini ada yang kurang. The bla bla bla, their overall health will be. Ini ada yang kurang di sini, harusnya ada kata better gitu ya. Nah, the more people do Chinese healing exercise gitu kan, harusnya ada kata the better their overall health will be. Nah, ini baru benar. Kalau di soal barusan ini nggak ada kata betternya. The bla 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 their overall health will be. The more subjek, predikat, gitu kan, objek. Nah, ini and more ini adalah adverb. The more semakin banyak orang-orang mengerjakan Chinese healing latihan penyembuhan yang berasal dari Cina, the better their overall health will be. Their overall health ini adalah subjek, ini adalah kata kerja auxiliary, ini kata kerja ordinary berbentuk linking verb. Nah, pasti betternya ini adalah adjektif. Ini subjektif komplement berbentuk adjektif gitu ya. Jadi, nah inilah yang membuat jawaban si Oke. Jadi jawabannya yang mana? Yang itu jawabannya yang D. Ya. Jadi semakin banyak orang-orang mengerjakan, ini kan diprediksi ceritanya. Kita prediksi ini dari bacaan tersebut, semakin banyak orang-orang mengerjakan latihan penyembuhan exercise ini. Jadi kita punya, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah diksi, pilihan kata, gitu ya. Misalnya ada kata sport sama kata exercise. Ini sama-sama bermakna olahraga. Tapi kalau sport ini lebih ke jenis-jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga gitu. Nah, kalau exercise ini lebih ke, ini juga maknanya olahraga, tapi lebih ke latihan. Latihan fisik gitu. Exercise. Gitu ya.
Kalau gitu, nah sekarang the more people do Chinese exercise, the their overall health will be, ini the better harusnya. Harus ada kata the better. Gitu. Yang jawaban the more people do Chinese exercise, the more simple their life will be. Nah, ini secara grammar indah sekali nih, yang ini. Benar banget. The more people do Chinese exercise, the more simple their life-nya ini subject, will-nya kata kerja auxiliary, B-nya adalah kata kerja ordinary linking verb. Nah, setelah itu harus ada kata subject. Komplement berbentuk adjektif. Jadi jawabannya yang D. Oke, teman-teman, sampai sini materi tentang comparison. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak? Kalau tidak ada, yang nomor 15 ini paham nggak kira-kira? Secara grammar sama secara soal. Gimana? Lanjut nggak? Udah dulu? Yang terakhir, saya pengen nanya yang ini aja tadi, yang nomor yang ini paham atau tidak nih? Nah, yang ini. Karena ini untuk menjawab soal nomor 15 itu. Secara grammarnya harus betul gitu. Maksudnya gitu. Terus maknanya juga kurang lebih seperti itu. Ini paham nggak? Oke. Kalau tidak, ya. Kalau tidak ada suara, berarti kita cukupi aja nih. Ya, mungkin teman-teman mau belajar mandiri atau mau di grup aja sekarang. Ini soal berikutnya yang ini nih. Mau dibahas di sini atau di grup? Di grup aja ya. Halo, mana suaranya? Oke, tidak apa-apa. Kalau udah nggak ada suara, kita cukupkan aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.